Bayangkan, hanya 6 orang melawan ratusan tentara bersenjata lengkap. Mustahil? Tidak bagi mereka. Inilah kisah pasukan bayaran paling mematikan yang dunia pernah punya. The Expendables. Film dibuka dengan aksi brutal namun berkelas dari kelompok tentara bayaran elit bernama The Expendables yang dikirim ke Teluk Aden dekat perairan Somalia untuk menyelamatkan para sandera yang sudah 3 bulan ditahan para perompak. Bukan trip wisata, ini operasi penyelamatan. Ketika para perompak sibuk membuat video eksekusi, tiba-tiba dor! Mereka langsung jadi target bidikan The Expendables. Tim ini terdiri dari Barney Ross, sang pemimpin, Lee Christmas, ahli pisau, Yin Yang, sang master bela diri, Gunnar Jensen, si sniper temperamental, Hal Caesar, spesialis senjata berat, dan Toll Road, ahli taktik dengan kepala sekeras namanya. Bernie memberikan uang tebusan $3 juta seperti perjanjian. Tapi namanya bajak laut ya bajak laut. Mereka minta tambahan 2 juta. Kalau tidak, Sandra jadi almarhum. Gunner yang sudah panas duluan tak sabar, langsung menembak pimpinan perompak. Dan boom, negosiasi berubah jadi festival peluru. Sandara berhasil diselamatkan, tapi Gunnar bertindak liar dan menggantung salah satu perompak seperti jemuran baju. Aksi ini bikin tim lain kesal karena The Expendables punya prinsip kerja bersih, rapi, elegan, kayak bapak-bapak wangi abis kondangan, bukan main kasar tanpa otak. Ian yang kesal sampai baku hantam dengan Gunner. Duel sengit terjadi, hampir saja yang dibunuh dengan pisau, tapi Bernie berhasil melerai. Namun tetap, Gunner dinyatakan bersalah dan mentalnya mulai terlihat tidak stabil, seperti sinyal wifi tetangga. Sementara itu, Lee datang menemui pacarnya Leslie. Namun malah mendapati ia sudah punya kekasih baru. Alasannya, Lee sering tidak pulang, sibuk kerja. Lee pun sakit hati dan pergi tanpa berkata banyak. Karena kalau pria bicara saat patah hati, biasanya malah nangis di kos-kosan sambil denger lagu galau. Di markas, Bernie bertemu Toll, mantan anggota yang kini jadi penasihat sekaligus penato andalan. Bernie menyampaikan keputusan untuk mengeluarkan Gunner dari tim karena temperamennya sudah seperti petasan lepas. Di sisi lain, Pulau Vilena diperlihatkan. 3 warga yang mencuri sedikit barang negara tertangkap dan dianggap pengkhianat. Jenderal Garza berniat mengeksekusi mereka, tapi James Monroe, pria Amerika berkepala dingin, lebih dulu menembak mereka. Ia marah karena kehilangan barang berharga. Ya, bisnis gelap mereka tidak receh. Hari berikutnya, Bernie dan Church, klien yang misterius, bertemu di gereja. Church menawarkan misi, menggulingkan Garza. Yang menarik, di momen ini, kita melihat cameo epik Arnold Schwarzenegger dan Bruce Willis muncul dalam satu frame. Bernie menyetujui misi dengan bayaran $5 juta. Tetapi Church mengancam, gagal tim kamu dicincang. Di scene lain, Gunnar memohon tak dikeluarkan, tapi terlambat. Bernie tetap menolak dan Gunnar pun pergi dengan hati dingin dan mata penuh dendam. Bernie dan Lee kemudian terbang ke Vilena menggunakan paspor palsu. Mereka menyamar sebagai ahli burung. Padahal burung yang mereka lihat cuma helikopter, peluru, sama meriam. Tiba di desa, mereka melihat tentara mengintimidasi warga. Lee cepat ngambil kamera dan rekam semuanya, termasuk James yang ternyata mengendalikan pasukan Garza.
Aneh kan? Orang asing tapi punya kuasa lebih dari jenderal asli. Kayak admin grup WA yang bukan ketua tapi sok ngatur. Handpicked monkeys. What's wrong with this picture? Di bar, mereka bertemu kontak dari Church, seorang wanita bernama Sandra. Tanpa basa-basi, Sandra mengantar mereka mendekati istana Garza sambil menceritakan bahwa negaranya berubah kejam sejak kerjasama dengan Amerika. That's all I know. But someday, all this will change back. Sementara itu, James dan Garza mengunjungi ladang besar, ternyata itu ladang sensor dikit buat aman. Hubungan bisnis keduanya mulai retak karena James terlalu dominan. Saat hampir tiba di istana, Lee turun untuk mengamati dari sisi lain. Bernie dan Sandra melanjutkan. Bernie menilai negara itu sudah tak bisa diselamatkan dan meminta Sandra pergi demi keselamatan. Tapi ia menolak, lebih memilih melindungi rakyatnya. Tiba-tiba, pasukan datang mengepung mereka dan fakta mengejutkan terungkap, Sandra adalah putri Jenderal Garza. Perkelahian tak terhindarkan. Bernie dan Lee menghajar tentara lalu kabur bersama Sandra. Are you crazy? Could have killed me. We get out of here, it's a miracle. Kejar-kejaran terjadi hingga pelabuhan. Bernie menyuruh Lee membawa Sandra ke pesawat. Namun Sandra menolak. Ia memilih kembali, tak ingin meninggalkan rakyatnya menderita. Bernie yang marah atas kekejaman pemerintahan memutuskan putar balik. Ia menembaki skuad tentara dari udara, lalu menjatuhkan 50 kg bahan bakar dan membakar mereka hidup-hidup. Penyerangan brutal yang dilakukan Barney sebelumnya membuat Garza dan James benar-benar ketakutan. Bayangkan saja, hanya 2 orang mampu menumbangkan 41 tentara lengkap bersenjata. Dan lebih gilanya lagi, mereka berhasil kabur begitu saja. Jika 2 orang saja bisa seganas itu, bagaimana kalau satu tim Expendables turun semua? Untuk mencari tahu siapa sebenarnya Barney, James memanggil seseorang yang mengaku mengenalnya dengan sangat baik. Sosok tersebut muncul, dan ternyata dia adalah Gunner. Dia datang bukan untuk berdamai, melainkan berkhianat dan menawarkan diri bekerja sama dengan James demi satu tujuan, balas dendam. Di markas, Barney kembali dan menemukan fakta besar lagi. Church, si pria misterius yang mereka sebut tuan gereja, ternyata bukan orang sembarangan. Ia meminta Barney membunuh Jenderal Garza. Tetapi sebenarnya target utama bukan Garza, melainkan James Monroe, mantan agen CIA yang kini menjalankan bisnis narkoboy di balik pemerintahan Garza. Church tahu kalau Garza mati, James akan kehilangan pelindung politiknya, sehingga bisnis kotornya runtuh. Tapi, ada masalah besar di sini. Church nggak boleh mengirim pasukan resmi ke Villena, karena akan melanggar perjanjian internasional dan bisa dihukum PBB. Jadi, solusi amannya gimana nih? Pakai Expendables sebagai prajurit gelap aja. Tapi Barney sadar, misi ini lebih kotor dari yang ia bayangkan. Bukan soal nolong rakyat, tapi cuma permainan politik dan uang. Ia pun membatalkan kerjasama dengan Church, meski tahu konsekuensinya berat. Lee kembali menemui Leslie, namun yang ia dapati jauh dari harapan. Leslie dipukuli pacar barunya. Karena masih mencintainya, Lee mengajak Leslie pergi. Lalu dengan gaya cool badass, Lee mendatangi pria itu saat sedang main basket dan menghajarnya bersama semua temannya. Satu pesan singkat,
tegas dan pedas ia tinggalkan. Sentuh dia lagi, mati kau. Sementara itu, Barney menceritakan pada Toad tentang Sandra yang kini diburu oleh ayahnya sendiri dan disiksa karena dianggap pengkhianat. Toad memberi satu nasihat singkat yang menampar kesadaran Barney. Kalau kau ingin makan, makanlah. Kalimat sederhana, tapi pesannya jelas. Jika kau ingin menyelamatkannya, lakukan. Jangan hanya menyesal. Barney pun memutuskan kembali ke Vilena meskipun harus seorang diri. Sandra akhirnya tertangkap dan dibawa ke bawah tanah. Ia disiksa, dipaksa memberi informasi tentang Barney, namun tetap tidak bicara. Esoknya, Barney memberitahu tim bahwa ia akan kembali ke Vilena sendirian demi menyelamatkan Sandra. Lee kecewa, karena sebelumnya Barney membatalkan misi, tapi kini ia rela kembali hanya demi satu wanita. Namun Yin Yang justru ikut secara sukarela, meski tanpa bayaran. Saat mereka bersiap, tiba-tiba mobil mereka dihujani peluru oleh orang-orang suruhan James. Dan di sana, Gunner muncul, siap membunuh Barney dan Yang demi imbalan $100.000. Perkelahian sengit terjadi antara Gunner dan Yang. Gunner hampir membunuh Yang, namun sebelum ia sempat mengakhiri Yang, Barney menembaknya lebih dulu. Barney menghampiri Gunner yang sekarat, lalu berkata bahwa pelurunya tidak mengenai jantung. Artinya, ia masih bisa selamat. Meski Gunner telah berkhianat, Barney tetap memaafkan dan menerimanya kembali. Hal itu membuat Gunner sadar bahwa amarah dan ego membuatnya hampir kehilangan keluarga keduanya sendiri. Saat Barney dan Yang hendak naik pesawat, ternyata Lee, Tol, dan Caesar sudah menunggu di sana. Bukan karena diperintah, tapi karena mereka saudara. Dan saudara tidak membiarkan salah satu pergi mati sendirian. Mereka berlima pun terbang kembali ke Vilena untuk menyelamatkan Sandra dan menghentikan James selamanya. Tibanya di daratan, mereka menyusup masuk istana malam hari, memasang puluhan bom di setiap sudut. Seperti tukang servis AC tapi membawa C4. Di ruang lain, Garza dan James bertengkar habis-habisan. James bahkan menjadikan Sandra sebagai senjata untuk mengontrol Garza. Ketika dua penjaga hendak menyiksa Sandra, tiba-tiba Barney muncul dari kegelapan dan mengeksekusi mereka dalam hitungan detik. Namun saat Barney dan Sandra melarikan diri, mereka dicegat pasukan James yang dipimpin tangan kanan kepercayaannya. Gonna be like fucking mush. Well, how you doing, sir? You know you're a lucky man. Sandra dibawa ke hadapan ayahnya, sementara Lee dan tim muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Barney. Perkelahian besar pun pecah.
Pasukan musuh datang semakin banyak. Namun Caesar muncul sebagai mesin pembunuh hidup, membinasakan puluhan musuh dengan senjata berat favoritnya. Saat mencoba keluar, mereka justru terkepung ratusan tentara Garza. Garza naik dan berpidato, menyadari bahwa dirinya telah salah bekerja sama dengan orang Amerika, hingga rakyatnya menderita. Namun pidatonya tak bertahan lama. James menembaknya tanpa ragu dan kabur membawa Sandra. Begitu Sandra keluar dari istana, Barney menekan detonator. Boom! Ledakan besar menghancurkan istana, pasukan Garza, dan sebagian kekuatan James dalam sekejap mata. Namun, perang belum selesai. Ketika James Monroe dan Payne berusaha membawa Sandra ke helikopter, Yin bergerak cepat dan meledakkan parit bahan bakar. Ledakan besar menciptakan dinding api yang menghalangi jalan mereka. Namun James tidak kehabisan akal. Ia menggunakan pintu kayu sebagai jembatan dan tetap berhasil kabur menuju helipad. Sementara itu, Toll Road bertarung sengit dengan bodyguards andalan James. Toll Road pun berhasil menghabisi bodyguard andalan James itu. Melihat keadaan semakin genting, Barney memberi sinyal untuk Toll Road untuk meluncurkan misil. Kemudian, Barney menembak misil itu di udara. Boom! Helikopter hancur berantakan, membuat James tak dapat lagi menggunakan heli itu. James yang putus asa menyeret Sandra keluar untuk dijadikan tameng terakhir. Tetapi Barney sudah menunggunya. Satu gerakan salah, satu langkah fatal, dan Barney melepaskan tembakan mematikan menuju jantung James Monroe. Sandra pun berhasil diselamatkan. Pertempuran berakhir. Negeri Valena kembali perlahan menemukan harapan. Sebelum pergi, Sandra menatap Barney dan berkata ia ingin Barney kembali suatu hari nanti. Mungkin untuk sekedar mencicipi minumannya, atau mungkin hatinya. Barney tersenyum tipis dan kembali ke pesawat bersama timnya. Beberapa waktu kemudian, tim Expendables kembali berkumpul di bar. Suasana hangat, penuh tawa, dan sedikit adu kemampuan. Lee memperlihatkan ketepatan lemparan pisaunya, membuat Barney hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. Pertanda bahwa misi sudah selesai, tetapi petualangan mereka belum berakhir. Film pun ditutup dengan energi penuh, memberi tanda bahwa legenda Expendables masih panjang. Oke guys, itulah alur cerita film The Expendables 2010. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Bila ada penyebutan nama tokoh atau detail yang kurang tepat, saya mohon maaf. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah, meski kita tidak selalu mampu mengubah nasib secara instan, tapi selama kita hidup, selalu ada kesempatan untuk memperjuangkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasa, MG Film pamit.